Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edo Lirpanto dari kelas SI 24X. Hari ini saya akan membahas salah satu topik penting dalam sistem operasi, yaitu deadlock. Kondisi di mana proses saling menunggu sumber daya dan tidak bisa melanjutkan eksekusi. Sebelum masuk ke cara mencegah atau menangani deadlock, kita perlu memahami dulu apa itu penyebab deadlock dan bagaimana sistem mengenalinya. Dari dasar ini, baru kita melihat metode pencegahan dan deteksi dan juga pemulihan. Oke, yang pertama, pengertian. Deadlock adalah kondisi ketika beberapa proses saling menunggu sumber daya sehingga tidak ada yang dapat melanjutkan pekerjaan. 4 syarat penyebab deadlock. Yang pertama, ada mutual exclusion atau resource tidak bisa dipakai bersama. Yang kedua, ada hold and wait, yaitu proses menunggu sambil memegang resource lain. Yang ketiga, ada no preemption atau resource yang tidak bisa diambil secara paksa. Dan yang terakhir ada circular wait, ada lingkaran yang saling menunggu di antara proses. Lalu selanjutnya ada pencegahan deadlock atau prevention. Tujuannya adalah mencegah sistem masuk ke kondisi berbahaya dengan menghilangkan minimal 1 dari 4 penyebab deadlock. Contoh strateginya adalah: yang pertama, gunakan resource bersama jika bisa, hilangkan mutual exclusion. Yang kedua, proses harus meminta semua resource di awal atau menghilangkan hold and wait. Yang ketiga, izinkan sistem untuk mengambil kembali resource atau mengatasi no preemption. Dan yang terakhir, tetapkan urutan global resource atau hilangkan circular wait. Kelebihan dari metode ini yaitu aman, deadlock tidak terjadi, dan kekurangannya adalah sistem lebih kaku dan kurang fleksibel. Selanjutnya, ada penghindaran deadlock atau avoidance. Sistem tetap fleksibel, tetapi memastikan tahap berada di safe state. Ada dua algoritma pada penghindaran deadlock. Yang pertama, ada resource allocation graph, yaitu untuk satu instansi resource. Yang kedua, ada banker algorithm. Itu untuk resource dengan banyak instance. Intinya, sistem hanya memberi resource jika hasil simulasi menunjukkan semua proses masih bisa selesai. Lalu, selanjutnya ada deteksi deadlock atau detection. Biasa digunakan jika sistem tidak memakai prevention atau avoidance. Tujuannya untuk mendeteksi deadlock lalu memulihkannya. Metode yang digunakan tergantung pada jenis resource. Apabila menggunakan satu instansi, dia akan menggunakan wait for grab. Sementara jika banyak instansi, dia akan menggunakan algoritma matriks yang mirip dengan algoritma bangkit. Waktu pelaksanaan deteksinya biasanya ada periodic check, on demand, dan juga every request. Selanjutnya ada pemulihan dari deadlock atau recovery. Ada 2 cara utama untuk pemulihan deadlock. Yang pertama, menghentikan prosesnya. Hentikan semua proses yang ada deadlock, paling efektif tapi mahal. Lalu ada hentikan proses satu persatu, yang ini lebih efisien, tapi dipilih berdasarkan prioritas, waktu eksekusi, jumlah resource, dan lain sebagainya. Yang kedua, ada preemption resource. Preemption resource adalah mengambil resource dari proses untuk memutus deadlock. Tantangannya, ada victim selection atau memilih proses yang paling kecil biayanya, ada rollback total atau sebagian, lalu ada starvation. Jangan sampai proses yang sama jadi korban berkali-kali. Kesimpulannya, deadlock terjadi karena 4 kondisi dasar. Yang pertama, penanganannya melalui pencegahan, penghindaran, deteksi, dan pemulihan. Tujuan akhirnya menjaga sistem tetap stabil, efisien, dan tidak buntu karena resource. Nah, demikian penjelasan mengenai deadlock, mulai dari penyebab hingga bagaimana sistem mencegah, menghindari, mendeteksi, dan memulihkannya. Semoga penjelasan ini membantu memahami bagaimana sistem operasi menjaga kelancaran alokasi sumber daya. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.